Hai Besti, jumpa lagi di podcast Besti, bincang-bincang seputar statistik. Kali ini bersama saya Fitri sebagai host di episode kali ini. Sekarang sudah hadir di studio kita Bapak Bambang Trianto sebagai koordinator di seksi IPDS. Apa kabar Pak Bambang? Baik, Mbak Fitri. Terima kasih loh Pak sudah hadir di tengah kesibukannya yang banyak sekali. Kali ini kita mau ngomongin ini nih Pak, terkait pelayanan publik di BPS sendiri. Ya, bagaimana Mbak Fitri? Jadi di BPS itu kan sebagai penyedia data ya Pak, penyedia data statistik yang berkualitas. Tentunya pasti ada berbagai macam data dan apakah masyarakat umum itu tuh bisa mengakses data-data tersebut atau bagaimana? Ya. Jadi masyarakat umum bisa mengakses data-data BPS, bisa melalui offline maupun juga online. Bisa melalui website, bisa juga datang langsung ke PST BPS Kabupaten Semarang. Dan juga pelayanan kita di sini ada 4 pelayanan, yaitu yang pertama adalah pelayanan untuk perpustakaan, yang kedua adalah pelayanan untuk penjualan produk statistik, yang ketiga adalah pelayanan untuk konsultasi statistik, dan yang keempat terakhir adalah pelayanan untuk rekomendasi statistik. Begitu Pak. Jadi ada 4 pelayanan ya? Iya. Bisa dijelaskan secara lebih rinci nggak Pak masing-masing pelayanan ini? Dari mulai yang perpustakaan itu apakah kita bisa mengakses buku-buku di kantor atau Ya, jadi untuk yang pertama pelayanan perpustakaan, jadi masyarakat bisa datang ke PST BPS Kabupaten Semarang, bisa mengakses buku-buku yang ada di BPS Kabupaten Semarang, ataupun juga masyarakat bisa mengakses melalui website, karena kan sekarang semua sudah berbentuk software ya, sudah kita upload di website kita seperti itu. website BPS? Iya, website BPS sendiri itu alamatnya adalah semarangkap.bps.go.id. Kemudian yang kedua adalah pelayanan konsultasi, di mana pengunjung bisa berkonsultasi untuk layanan data ataupun juga proses kegiatan statistik yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, pelayanan tentang penjualan produk statistik. Nah, ini pelayanan produk statistik ini bisa berupa data mikro maupun juga peta itu, dan kita arahkan untuk ke silastik.bps.go.id untuk penjualan produk statistik. Sedangkan untuk yang keempat, pelayanan rekomendasi statistik itu untuk pengunjung yang datang meminta pelayanan rekomendasi statistik akan kita dampingi untuk mengisi rekomendasi statistik, ataupun juga yang online pun bisa. Jadi pengunjung bisa mengisi rekomendasi statistik melalui website rekomendasi statistik online tersebut. Jadi intinya 4 pelayanan tersebut. 4 jenis pelayanan ya Pak, dari jelaskan. Nah, kalau konsultasi nih Pak, konsultasinya itu apakah misalkan nih saya adalah mahasiswa tingkat akhir, apakah saya bisa konsultasi terkait permintaan data ke BPS, atau selain itu apa yang bisa ini layanan apa yang bisa diberikan saya sebagai mahasiswa? Ya, jadi untuk konsultasi statistik itu adik-adik mahasiswa itu bisa berkonsultasi mengenai data, mungkin data misalkan adik-adik mahasiswa itu sedang membuat skripsi, data apa yang pas untuk skripsi tersebut. Kemudian juga mungkin bisa juga berkonsultasi tentang metodenya dalam skripsi itu, metode yang dipakai dalam statistik itu apa. Jadi bisa berkonsultasi di BPS ini. Misalkan saya bingung nih mau pakai analisis apa gitu ya, jadi kita bisa tanya langsung ke BPS. Iya, jadi memang kebetulan kan di BPS kan ada
memang ada teman-teman yang lulusan STS juga, ada yang lulusan statistik juga. Jadi mungkin berbekal dengan itu adik-adik mahasiswa juga bisa berkonsentrasi tentang skripsinya itu, analisisnya yang dipakai tepat untuk skripsinya itu apa. Dan juga mungkin ketika adik-adik mahasiswa ataupun juga teman-teman yang lain juga bingung menggunakan alat analisis, misalkan aplikasi apa yang bisa digunakan untuk menganalisa tersebut. Jadi bisa berkonsultasi juga di BPS ini. Ada biayanya nggak Pak kalau yang terkait seperti itu tadi? Ya, untuk konsultasi ataupun juga pelayan yang ada di BPS semuanya gratis ya. Kecuali memang yang ada PNBP itu adalah tentang penjualan produk statistik yang data mikro maupun juga untuk yang peta tersebut. Kalau untuk konsultasi tidak ada biayanya sama sekali, maupun juga tentang pelayanan di perpustakaan juga tidak ada biayanya sama sekali. Wah, keren dong berarti Pak. Berarti lebih ahli daripada jasa pengolahan ini ya, jasa olah data itu ya Pak ya. Iya. Mending kita ke BPS aja kali ya kalau kita bingung gitu ya Pak. Iya, bisa seperti itu. Boleh ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Jadi kalau misalkan tadi kan ada rekomendasi kegiatan statistik nih Pak. Iya. Rekomendasi ini maksudnya gimana sih Pak? Ya, jadi untuk rekomendasi statistik, jadi memang semua dinas ataupun juga yang akan mengadakan survei ataupun juga kompilasi data kompilasi administrasi seperti itu bisa meminta rekomendasi, karena di dalam rekomendasi itu akan kita berikan saran-saran tentang bagaimana pengambilan sampelnya, kemudian juga tahapan-tahapan dalam penarikan sampel itu, dan juga tentang bagaimana diseminasinya juga ada seperti itu. Jadi nanti akan setelah masuk rekomendasinya itu akan kita beri saran, dan juga nanti setelah selesai itu juga ada nomor rekomendasi yang akan tertera ataupun juga nanti bisa dicantumkan pada kuesioner yang dipakai oleh teman-teman ketika mengadakan suatu survei seperti itu. Baik Pak. Berarti memang kalau istilahnya kalau ada kegiatan statistik nih yang dilaksanakan dinas, Iya. itu harus ada rekomendasi statistiknya, harus ada nomor rekomendasinya begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Yang berkaitan dengan statistik ya Mbak? Oh iya, Iya. yang harus berkaitan dengan statistik. Baik Pak. Kemudian ini nih Pak, ada nggak sih syarat-syarat kita dari pengguna data ini untuk bisa mengakses layanan-layanan tersebut? Ada 4 layanan tadi. Iya. Ada syaratnya nggak Pak? Apakah kita harus lulusan apa baru bisa mengakses atau gimana? Ya, sebenarnya sih tidak ada syarat yang itu ya Mbak Fitri untuk mengakses layanan. Hanya ketika mengakses layanan yang berbau online misalnya seperti itu, nanti ada aplikasi PST seperti itu. Jadi teman-teman ketika mau mengakses data itu bisa registrasi terlebih dahulu baru bisa mengambil datanya seperti itu. Ataupun juga ketika teman-teman akan mengakses website itu tidak perlu registrasi, bisa langsung mengambil datanya juga seperti itu. Kalau misalnya kita bingung nih Pak mau registrasi di PST itu, kita bisa kemana nih Pak? Ya, nanti ketika bingung untuk registrasinya, nanti kalau teman-teman yang datang langsung ke BPS Kabupaten Semarang bisa meminta panduan dari petugas yang ada seperti itu. Jadi ada yang petugas yang berjaga di kantor ya Pak? Iya, jadi dia akan membantu teman-teman yang datang ataupun juga kesulitan ketika teman-teman itu mengakses aplikasi yang ada. Jam berapa nih Pak kita bisa berkunjung untuk dilayani oleh petugas BPS? Iya. Kalau untuk jamnya, untuk Senin sampai Kamis itu kita mulai jam 8 sampai dengan jam setengah 4 seperti itu Mbak Fitri ya. Sedangkan untuk hari Jumat kita mulai jam 8 sampai dengan jam 4.
Berarti jam berapapun antara jam 8 sampai jam setengah 4 Iya, itu kita bisa ya ke kantor BPS. betul. Pasti nggak akan kosong kan ya Pak kantornya. Iya, Aman aja ya Pak, ada iya. yang bertugas kita. Kemudian nih Pak, selain em, secara langsung kita datang, kita bisa lewat mana nih Pak untuk pelayanan BPS? Ya, seperti tadi ya Mbak Fitri yang saya ceritakan di awal ya, bahwa selain datang langsung ke kantor BPS, mengakses layanan yang ada di kantor BPS, adik-adik juga bisa mengakses melalui website BPS Kabupaten Semarang ya, ataupun juga ke bst.bps.go.id seperti itu. Misalnya kita bisa telepon atau kita bisa WA gitu Pak? Ya, kebetulan di BPS Kabupaten Semarang juga ada WA layanan. Jadi di dalam WA layanan itu selain ada 4 layanan itu, ya, layanan perpustakaan, kemudian layanan penjualan produk statistik, layanan konsultasi dan rekomendasi statistik, juga ada pengaduan juga Mbak Fitri itu. Jadi teman-teman yang merasa perlu karena tidak puas mungkin atas kinerja kami atau BPS Kabupaten Semarang, bisa juga mengirim pengaduan melalui WA layanan tersebut. Bukan pengaduan ini ya Pak. Aduh saya bingung topik skripsi saya apa gitu. Bukan. Oh itu bukan. Bukan ya Pak. Bukan pengaduan yang seperti itu, bukan tempat curhat tapi ya Pak. Betul Mbak Fitri. Pengaduan untuk pelayanan BPS. Untuk pelayanannya. Oke, baik Pak. Selain nomornya tadi? Ya, untuk WA layanan itu nomornya 0813 8594 3322. Nanti ditulis di sini ya, editor. Biar PR untuk editornya. Selain kan ada WA, ada datang langsung. Terus kalau sosmed nih Pak, sosmed ada nggak Pak? Ya, jadi terus sekarang udah ya, zaman lagi ini ya. Ya, Gen Z ya. Gen Z. Anak-anak Gen Z. Apalagi sekarang Gen Z lagi pada skripsi nih. Iya. Jadi untuk layanan juga bisa melalui medsos kami juga ada, IG ada, kemudian Facebook maupun ya maupun Instagram ya, seperti itu. Tadi tanya sudah ya. Iya. Lain itu juga bisa bersurat mungkin ke email kami yaitu bps3322@bps.go.id ataupun juga melalui surat ataupun email ya, seperti itu ya. Banyak juga ya ternyata, nanti semuanya ditulis di sini ya editor. Oke, jadi ini nih Pak, kan setiap setiap pelayanan itu kan pasti ada ininya, ada penilaiannya gitu. Kira-kira di BPS ini kan sebagai gudangnya data juga ya. Apakah ada nih puasan pelayanan di BPS itu? Ya, jadi memang untuk setiap instansi pemerintah itu harus ada survei kepuasan konsumen atau layanan seperti itu ya Mbak Fitri ya. Dan di tahun 2024 ini indeks kepuasan konsumen kami atau IKK sebesar 94,66, artinya itu dia sangat baik pelayanannya seperti itu. Sangat baik. Baik, kayaknya itu aja ya Pak dari pelayanan statistik di BPS Kabupaten Semarang. Mungkin kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya podcast Besti. Tunggu episode selanjutnya ya para Besti semua. Dadah, kita undur diri dulu. Dadah.